Bersuami saleh adalah kebahagiaan perempuan. Setiap jelita layaknya ratu dalam rumah tangga, dimuliakan dan dimanjakan. Cintanya memuliakanmu, bencinya tak pernah menyakitimu. Inilah tersebab lelaki saleh didamba sejuta jelita. Namun cerita cinta tak usai sampai di sini. Mendapat yang didamba bukan akhir perjalanan cerita untuk jelita. Ada iman yang harus ditata yang menjadi tugas berikutnya. Terkisah, banyak jelita terperosok pada hina justru dalam naungan para pecinta. Ia terlena, menganggap mendapatkannya adalah segalanya. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat pada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Harus ada semangat menjadi salihat dalam diri setiap jelita, dalam apapun kondisi suami. Karena setiap rumah tangga yang bercita kebaikan harus memiliki sosok jelita salihat di dalamnya. Jika hubungan kasih antara suami yang memelihara keburukan diri dengan jelita salihat akan membawa derita bagi si istri, maka kasih antara lelaki saleh dan jelita yang akrab dengan keburukan akan membawa derita dalam wujud buah hati. Maka terkisahlah anak Nabi Nuh yang durhaka, yang bersama ibu dan kelompok pengingkar sang ayah tenggelam dalam gulungan banjir kedurhakaan. Hingga apabila perintah kami datang, dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surat Hud ayat 40. Mereka yang beriman segera menaiki bahtera, tidak ketinggalan pula burung-burung dan binatang-binatang berpasang-pasangan. Setelahnya, mulailah air keluar dengan deras dari celah-celah bumi. Belum cukup, di saat yang sama, dari langit turun hujan yang sangat deras. Nabi Nuh bersama orang-orang beriman di dalam perahu hanya bisa pasrah kepada Allah, melihat dan menunggu detik-detik tenggelamnya bumi. Mereka yang kafir dilanda kepanikan mencari tempat perlindungan dari air yang semakin lama semakin dalam. Sebagian mereka tewas terseret arus, sebagian lain tenggelam akibat tingginya air. Saat perahu mulai berlayar, tampak Kan'an, anak Nabi Nuh dari istrinya yang durhaka, bersusah payah berenang menyelamatkan diri menuju puncak sebuah gunung yang belum terjamah air. Kan'an yakin, air tidak mungkin sampai pada puncak gunung. Saat air telah menutup bumi, naluri kasih sayang seorang ayah membuat Nabi Nuh berusaha keras membujuk dan merayu anaknya agar mau naik perahu bersamanya. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Quran Surat Hud ayat 42. Cinta ayah memang luar biasa. Sebesar apapun kesalahan yang pernah dibuat sang anak, hasrat menolong tak pernah pudar dari hatinya. Namun begitu pula dampak dari kedurhakaan, sangat luar biasa. Setiap kedurhakaan selalu menuntun pelakunya merasa besar dan tak butuh orang lain. Mereka yang durhaka sulit mendengar, apalagi taat atas kata. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud
ayat 43. Ayah mungkin tak pernah kehabisan cinta pada anaknya. Hanya apalah arti nasihat dan saran bagi anak yang tak pernah mau mendengar. Entah betapa banyak lelaki yang menderita karena anaknya. Ia dapati anaknya kesulitan, ia tawarkan bantuan di saat-saat akhir anaknya hendak jatuh dan tenggelam. Namun semua lacur. Kedurhakaan tak pernah punya ruang untuk kasih tulus orang tua. Tak pasti, namun banyak tercerita bahwa pernikahan yang tak hadir sosok jelita Salihat, meski bersuami lelaki saleh, akan menjadikan anak sebagai korban dari pernikahan.